Jadi ini yang harus kita lakukan. Kalau kita diberi harta, manfaatkan untuk sedekah. Makanya ketika Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah panggil, "Wahai Amr, aku ingin kau memimpin suatu pasukan agar kau mendapatkan ghanimah dalam peperangan, harta rampasan perang." Kata Amr, "Ya Rasulullah, bukan itu yang aku cari. Saya jadi pemimpin perang bukan untuk dapat ghanimah." Nabi menjelaskan, "Ya Amr, maksudnya itu ghanimah bisa kau gunakan untuk kebaikan." Kata Rasulullah, "Ya Amr, ni'mal malus salih li rajulis salih." Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang baik pula. Kalau harta tersebut kau pegang, maka ini bermanfaat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah suruh banyak, wa anfiku, wa anfiku, wa anfiku. Berinfaklah, bersedekahlah. Wa antasaddaqu, kau bersedekah. Wa atuz zakah, bayar zakat. Ini butuh duit atau tidak? Butuh duit. Berhajilah, butuh duit atau tidak? Berilah makan, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berikanlah hak kerabat, anak yatim, ya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatamal masakin, berikan harta kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Ini semua butuh duit. Jadi seorang berusaha mencari dunia untuk apa? Akhiratnya, untuk mencari akhiratnya. Jika tidak dia akan terfitnah. Jika tidak dia hanya buang umurnya, usianya. Ada orang kumpulin duit banyak-banyak bukan untuk akhir, cuma untuk mengumpulkan menambah aset, tambah aset. Dia puas, tambah aset lagi. Itu sebenarnya dia hanya memperpanjang hisabnya di akhirat. Kalau dia cari harta, infakkan. Kalau dia diberi kedudukan, punya jabatan, bagaimana dia memanfaatkan potensi sebagai pejabat untuk mengarah kepada kebaikan, arahkan kepada kebaikan. Bawahan dia arahkan. Semampu dia. Bukan maksa, enggak, kalau dia enggak bisa maksa, semampu dia arahkan menuju kebaikan, kasih nasihat. Karena ketika dia jadi atasan, anak buahnya semua ada tanggung jawab dia dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus menunjukkan ke maksimal optimal yang dilakukan terhadap anak buahnya karena dia diberi amanah jabatan. Kalau dia pemegang hak undang-undang, maka gunakan kemampuannya untuk buat undang-undang yang terbaik bagi masyarakat yang mendatangkan kesejahteraan. Dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak karena memberi kebahagiaan kepada banyak orang. Jika tidak, dia paling binasa. Makanya saya sering sampaikan hal ini. Ketika Nabi menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, orang pertama yang Nabi sebutkan imamun adil, imam yang adil. Kenapa dia menggunakan potensinya sebagai imam, sebagai penguasa untuk menjalankan, menegakkan keadilan, maka dia lebih hebat daripada 6 orang yang lain. Padahal 7 orang itu semua hebat-hebat. Imamun adil, imam yang adil. Syabun nasya'ala ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu terpikat ke masjid, pengin tunggu kapan azan, pengin ke masjid. Enggak gampang jadi orang seperti itu. Gampang atau susah? Susah, enggak gampang. Sebagian orang, waduh azan lagi, ganggu, azan lagi. Kegiatan terhalangi. Enggak, dia tunggu kapan azan. Hatinya terpikat di masjid. Tubuhnya keluar kegiatan aktivitas, tapi hatinya dia gantung di masjid. Selalu rindu ke masjid. Yang kelima lebih dahsyat lagi. Rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Dia berkata, aku takut kepada Allah. Ente pernah begitu? Mana ada yang rayu ente? Cantik jelita dan kaya raya. Yang ada jelek dan miskin, itu banyak kali itu. Kalau cantik kaya raya, kelepak-kelepak nggak bisa. Ini lagi diam-diam di rumah, tahu-tahu ada SMS masuk, WA masuk, ting ting. Saya siap sedia, masya Allah. Dibuka cantik jelita, menggiurkan, kaya raya, subhanallah. Kemudian dia jawab, ini akhafullah. Kemudian fotonya dia hapus, bukan di save. Diblokir, benar. Tapi kapan begitu? Enggak ada. Siapa yang rayu ente kaya raya cantik jelita? Enggak ada. Yang ada lebih jelek daripada istri kita, kita udah tergoda. Rumput tetangga lebih apa? Lebih bergoyang, hijau. Ini orang hebat enggak? Dirayu, kemudian bilang saya takut kepada Allah, hebat. Yang keenam lebih hebat lagi. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang berinfak dengan tangan kanan, dia sembunyikan
Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Kalau melakukan amal soleh dia sembunyi, nggak pernah cerita, nggak pernah lambih turah, cerita kemana-mana nggak pernah. Lambe apa lambe? Lambe. Nggak pernah ember. Diam. Ada orang bilang, saya sudah haji sekian kali, hajian sekali. Dia diam aja, padahal dia sudah haji 20 kali. Oh, alhamdulillah saya juga sudah. Kamu, saya sudah 20 kali loh. Pamer. Kalau tanya, kamu sudah haji? Sudah, alhamdulillah. Nggak usah bilang, alhamdulillah, 7 kali. Ngapain bilang angka 7? Bilang aja sudah. Tujuannya apa? Supaya diakui. Ini dia sedekah. Banyak, tidak ada yang tahu. Sampai tangan kirinya yang teman dekatnya selalu berduaan, bergandengan, tidak tahu. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fadat aina. Seorang sendirian ingat Allah kemudian menangis. Bukan nangis depan banyak orang, sendirian. Ini 7 orang semua hebat. Yang paling hebat yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Kenapa? Dia gunakan jabatannya untuk mengeluarkan keadilan, mempraktikkan keadilan, hukum undang-undang yang adil, maka betapa banyak masyarakat yang bahagia. Tapi kalau sebaliknya, dia gunakan dunia tersebut, jabatannya, untuk menyengsarakan masyarakat, maka dia di neraka bawah sekali. Karena dia mendolimi banyak orang. Makanya jadi pemimpin, itu jalan menuju surga yang tinggi, dan jalan jatuh ke neraka yang dalam. Ngeri. Maka seorang yang diberi dunia oleh Allah, maka dia bagaimana bisa mengoptimalkan dunianya untuk akhirat. Dia tahu ini kesempatan saya. Mumpung saya diberi rezeki, mumpung saya diberi popularitas, mumpung saya diberi jabatan, bagaimana saya bisa gunakan untuk akhirat saya. Adapun kalau cuma ngumpulin dunia, hisab tambah panjang. Hisab tambah panjang. Ente udah punya rumah, bikin rumah lagi, nggak perlu. Bikin rumah tuh emang sebentar, lama. Cari tanah dulu, duit kurang, ngutang sana, ngutang sini, itu bikin rumah, bayarin hutang. Kalau perlu nggak apa-apa, kita berjuang untuk anak istri kita. Kita nafkahi mereka, nggak perlu bikin rumah baru. Bikin rumah setahun, ditungguin, ditongkrongin, difotoin, rubah ini. Setelah itu dihisap. Repot. Maka kalau punya kelebihan harta, ya gunakan untuk kebaikan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin.